Nggih. Baik anak-anakku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, kita masuk pada bab 9 yaitu pemutusan hubungan kerja atau PHK dan manajemen separasi. Kita masuk pada pengertian definisi dari apa itu PHK ya. PHK adalah salah satu aspek yang sensitif dalam manajemen sumber daya manusia. PHK menyangkut penghentian hubungan kerja antara karyawan dan organisasi atau perusahaan, baik karena alasan perusahaan, alasan individu, maupun faktor eksternal lainnya. Dalam prakteknya, PHK seringkali menimbulkan dampak yang besar, tidak hanya bagi karyawan yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga bagi perusahaan dan masyarakat. Bagi organisasi, PHK adalah keputusan strategis yang harus dilakukan dengan hati-hati karena bisa mempengaruhi citra dari perusahaan, hubungan industrial, serta moral karyawan yang masih bertahan. Bagi karyawan, PHK dapat menjadi pukulan psikologis dan finansial. Oleh karena itu, manajemen separasi atau separation management diperlukan untuk mengelola transisi secara adil, manusiawi, dan sesuai regulasi atau aturan. Ilustrasi bagi mahasiswa, PHK itu ibaratkan seorang mahasiswa yang harus drop out, ya, harus dikeluarkan dari kampus. Keputusan sulit yang berdampak pada individu, keluarga, dan institusi. Ya, jadi perusahaan itu dinilai sehat atau tidaknya ya dilihat dari keluar masuknya karyawan. Ya, jadi kalau karyawan dikit-dikit dipecat, ya, karyawan dikit-dikit di PHK, itu tandanya perusahaan itu tidak sehat atau tidak baik-baik saja. Ya. Kalau di kampus, mahasiswa dikeluarkan ada berbagai macam atau faktor. Bisa aja tindak kejahatan, ya. Bisa saja karena memang sudah melampaui batas dari akademik kampus, misalkan sudah 8 tahun, ya, nggak lulus-lulus. Udah 8 tahun nggak lulus-lulus, berarti 16 semester, ya, ya di drop out, ya, dikeluarkan dari kampus, ya. Jadi PHK itu memang dampaknya sangat-sangat fatal ya bagi karyawan terutama. Makanya kita sebagai karyawan nantinya kita itu harus loyal, ya. Harus betul-betul merasa memiliki perusahaan itu. Jadi kita bekerja di sebuah perusahaan memang karena cinta, bukan karena terpaksa, ya. Jadi kalau kita mencintai pekerjaan kita, nantinya apa yang kita terima itu akan berkah, ya. Akan mendapatkan keberkahan. Gaji kita berkah, ya. Terus penghasilan kita halal berkah, ya. Juga bisa menghidupi anak, istrinya. Istrinya sendiri, bukan istrinya orang, ya. Oke, paham ya. Jadi PHK itu memang pasti ada dampaknya psikis pasti. Karena Bapak sendiri dulu waktu bekerja di perusahaan properti terbesar di Kota Malang pernah di PHK, pernah di PHK. Di PHK secara tidak hormat lagi. Biasa dalam dalam manajemen, apalagi manajemennya yang kurang kondusif, sikut-sikutan satu dengan yang lainnya.
fitnah-fitnahan, menjatuhkan satu dengan yang lainnya itu biasa. Ya. Jadi kalau seandainya saya, Bapak ini seandainya nggak di PHK, nggak akan nggak akan sukses seperti sekarang. Jadi PHK itu harus dilalui. PHK itu harus dilalui karena saya itu dikira ngambil haknya karyawan dulu. Jadi haknya karyawan katanya dipotong sama saya. Padahal bukan dipotong. Memang kewajiban setor untuk biaya penggantian kartu nama, penggantian apa lagi? Brosur memang tidak ditanggung oleh perusahaan, ditanggung oleh individu-individu yang masih training ya. Bukan dipotong. Memang memang kewajibannya harus bayar karena mereka masih belum punya uang ya ditalangi. Setelah ditalangi, tatkala gajian ya dipotong ya. Mereka nggak mau dipotong. Akhirnya dikira saya dilaporkan, dikira saya yang mengambil hak mereka. Gitu. Biasa, sikut-sikutan itu biasa ya. Jangan jangan sampai kita itu apa namanya putus asa ya, dipecat terus merasa tak ada guna. Betul, memang awalnya dipercaya sama perusahaan karena fitnahan, karena politik yang licik, akhirnya dipecat ya. Tidak dijelaskan kesalahannya di mana, moro-moro dipecat ya. Itu tandanya perusahaan itu tidak kondusif ya, sedang sakit dan tidak baik-baik saja ya. Definisi dari PHK ya, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 25, PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dengan pengusaha atau dengan perusahaan ya. Jadi kalau sudah kena PHK itu biasanya dapat pesangon ya. Dapat pesangon. Kalau diberhentikan dari perusahaan itu pesangon. Kalau mengundurkan diri tidak dapat. Ya. Kalau dipecat karena alasan misalkan perusahaan itu sedang mengalami kolab, ya, sedang mengalami kerugian misalkan, akhirnya ada pengurangan dari karyawan. Kalau karyawan itu terkena PHK, biasanya karyawan yang terkena PHK itu akan diberi pesangon ya. Lumayan pesangonnya. Menurut Hasibuan, PHK adalah pengakhiran hubungan kerja seseorang dari suatu organisasi dengan alasan tertentu. Ya bisa karena pengurangan tenaga kerja, bisa karena memang bankrupt dan mau tutup perusahaannya, itu bisa. Sedangkan menurut Mondi, separation is the termination of the employment relationship between the company of the employee. Sama maknanya ya. Terminasi ya. Di PHK ya. Penyetopan, pemberhentian antara company yaitu perusahaan dan employee dan karyawan. Kesimpulannya, PHK adalah akhir dari hubungan kerja yang harus dikelola dengan adil, manusiawi, dan sesuai hukum. Jadi kalau perusahaan itu sedang sehat-sehat saja, itu mem-PHK orang itu butuh waktu yang luar biasa ya, butuh penetapan, butuh pemikiran, butuh jalan keluar, luar biasa. Tidak sembarangan kalau perusahaannya baik-baik saja ya. Kalau memang tidak ada kendala, misalkan perusahaan itu sedang kolab ya, sedang kena krisis seperti tahun berapa itu? Tahun 97 ya. Itu dulu ada krisis moneter ya. Kemudian jenis-jenis PHK itu ada 4. Ada PHK sukarela. Karyawan itu mengundurkan diri ya. Sukarela. Loh, kok mau mengundurkan diri, kenapa? Saya ikut suami, Pak. Bisa ya toh? Bisa.
Jadi mengundurkan diri karena sukarela. Karena saya sama suami saya nggak boleh kerja. Seorang istri harus nunggu suami di rumah. Karena istri itu tugasnya hanya maca, mana, apa lagi? Ya, gitu ya. Terus yang kedua bisa disebabkan karena tawaran kerja lain, melanjutkan pendidikan atau alasan pribadi. Ada pekerjaan lain, misalkan Mas Abdul Rosyad misalkan terkenal seorang pakar dalam marketing. Setiap produk yang ditawarkan oleh Mas Rosyad itu langsung laku, luar biasa laris sampai kehabisan stok. Dilirik sama pesaing, sama kompetitor, sama perusahaan lain. Siapa nih? Rosyad ini siapa sih? Diselidiki, akhirnya pura-pura ketemu di mana, padahal sudah dibuntuti gitu. Akhirnya ditawarkan, Mas, kerja di mana, Mas? Oh, saya baru buka, Mas. Perusahaan saya baru. Oh, di mana? Mau enggak Mas bantu saya? Gitu. Oh, saya sudah kerja, Pak, di sana. Ya, jenengan sudah punya istri atau belum? Oh, belum. Mumpung masih belum punya istri, Mas. Jadi cari pengalaman yang banyak gitu kan. Ngopinya yang jauh, ngopinya yang kental gitu kan ya. Jadi seperti itu. Jadi ditawarin, digaji berapa di sana Mas? 4,5 juta. Ikut saya tak gaji 6 juta. Nah, itu ya. Atau melanjutkan pendidikan, melanjutkan kuliah lagi karena kemarin belum sempat kuliah, masih lulusan SMA tapi langsung megang administrasi misalkan. Terus kok ingin melanjutkan pendidikan gitu, terus minta izin sama perusahaan. Tapi biasanya sama perusahaan nanti setelah ini balik sini lagi ya, gitu biasanya. Tapi untuk sementara memang di PHK, mengundurkan diri ya, atau alasan pribadi lainnya seperti ikut suami ya, nggak boleh sama suami gitu ya. Terus PHK non sukarela. Jadi inisiatif dari perusahaan karena alasan tertentu, misalkan karena males ya, karena males dipecat ya, karena sering lambat dipecat ya, terus karena kurang produktif misalkan dipecat, itu memang nggak rela. Nah, makanya non sukarela, nggak rela. Kok dipecat sih? Kan bisa saya biasanya sebelum dipecat udah dikasih SP dulu ya, surat peringatan 1, surat peringatan 2, surat peringatan 3, kemudian dipecat. Nah, biasanya kalau dipecat karena faktor kelalaian dari karyawan, biasanya tidak dapat pesangon ya. Yang ketiga, PHK karena pensiun ya, karena wis tuwek, umur 65 ya dipensiunkan gitu ya. Biasanya kalau di di perusahaan dia itu memang bagian teknisi misalkan, bagian mesin misalkan ya, untuk mesin untuk produksi, biasanya sampai umur 70, 80 masih dipekerjakan karena keahliannya di bidang itu, sulit mencari penggantinya. Terus PHK karena force majeure ya, terjadi karena kondisi di luar kendali, bencana alam, bangkrut dan perang misalkan sudah dijelaskan tadi ya. Kemudian alasan alasan PHK menurut undang-undang ya. Jadi ada 6 menurut undang-undang yang nomor 13 tahun 2003 tadi, dan undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law yang pernah dijelaskan oleh siapa dulu tuh, Mahfud MD ya, Bapak Mahfud MD, tentang Omnibus Law ya. Alasan sah PHK antara lain: 1, pekerja melanggar perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Jadi ada ada kesalahan yang dilakukan oleh salah satu, entah dari perusahaan, entah dari karyawan. Itu namanya apa ya? Itu istilahnya apa itu, kok lupa saya itu. Jadi sudah tidak sepakat lagi, ada yang menyalahi janji gitu lah.
Yang kedua, perusahaan melakukan efisiensi, yaitu tadi pengurangan karyawan dengan alasan perusahaan lagi mengalami kerugian gitu ya. Terus yang ketiga, perusahaan pailit atau bangkrut ya. Jadi pecat semua kalau udah bangkrut. Yang keempat, pekerja mengundurkan diri atas kehendak sendiri, jadi sukarela tadi ya. Yang kelima, pekerja mencapai usia pensiun, ya sudah dijelaskan tadi ya. Yang keenam, pekerja meninggal dunia. Jadi kalau udah meninggal, nggak bisa disuruh kerja lagi ya. Kalau sudah meninggal, walaupun nggak ada penggantinya, nggak boleh kerja lagi. Lari semua orang-orang nanti ya. Jadi proses PHK yang adil, yang sehat itu ada ada empat ya. Yang pertama pemberitahuan ya, di SP dulu lah, dikasih tahu dulu lah ya. Kemudian diberi kompensasi ya, pensiunan itu loh, diberi bonus. Terus yang ketiga, mediasi jika terjadi sengketa. Jadi sebelum sebelum memutuskan PHK itu di mediasi dulu. Kalau memang tidak ada titik temu ya sudah di PHK saja. Misalkan ketahuan nyolong ya, ketahuan mencuri di CCTV, terus tetap dia nggak mau mengaku, ya di PHK. Kalau perlu dimasukkan penjara ya. Yang keempat, transisi dan outplacement, yaitu membantu karyawan mencarikan pekerjaan baru. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan itu ada relationship, kerjasama antar perusahaan yang sama, bergerak di perusahaan yang sama, misalkan bergerak di bidang properti, perumahan kan. Ini bagus nih, tapi karena perusahaan saya sudah mau berakhir, misalkan sudah mau buyar karena sudah proyeknya sudah selesai, ini ditawarkan sama perusahaan ini, loh aku punya marketing bagus, handal, namanya Mas Rosat, misalkan gitu ya. Jadi marketing yang handal ya. Kemudian manajemen separasi ini bertujuan mengelola perpisahan, goodbye ya, perpisahan karyawan dengan organisasi agar tetap positif dan profesional. Jadi nggak ada dendam di antara kita. Kita pisah karena sama-sama sadar dan menyadari ya, kita tetap berhubungan baik walaupun kita berpisah, tapi kan kita dikaruniai anak. Ini kok bicara keluarga ya, ini perusahaan kok bicara keluarga ya. Jadi nggak ada ini sama manajemen, terutama manajemen SDM ya, nggak ada dendam. Ternyata manajernya SDM itu ternyata Mbak Lisa ternyata. Awas kon nanti kan kalau ketemu di luar kan tak tak traktir, enak kalau ditraktirnya. Jadi nggak ada dendam ya, nggak boleh ada dendam, ada marah, nggak boleh ya. Itu gunanya manajemen separasi. Yang pertama adalah exit interview. Ya, yang pertama exit interview, yaitu mengetahui alasan karyawan keluar. Kalau memang dia mengundurkan diri tadi, yang sukarela tadi, apa alasannya? Ikut suami, kan enak. Jadi nggak ada karena saya dipaksa pak, saya diintimidasi pak, nggak boleh. Alasan seperti itu nggak boleh. Saya diancam, oh, saya nggak dibayar gajinya, wah repot itu ya. Yang kedua, outplacement service, sharing karir, pelatihan dan jaringan kerja. Jadi diikutkan sertifikasi lah ya dalam keahliannya. Yang ketiga adalah golden handshake, yaitu kompensasi tambahan sebagai bentuk penghargaan. Jadi dikasih atau diberikan kompensasi ya. Bonusnya. Kemudian alumni network. Jadi ada alumninya juga, jadi menjaga hubungan baik dengan mantan karyawan. Jadi misalkan ada perusahaan itu suatu saat membutuhkan dia, perusahaan itu misalkan istrinya ikut suaminya ke Kalimantan misalkan, sedangkan perusahaannya ada di Jawa misalkan. Ternyata suatu saat perusahaannya mengembangkan sayap, kemudian membuka di Kalimantan misalkan.
karena mantan karyawannya itu pindah ke Kalimantan, dihubungilah, Mbak, yang ikut suaminya kemarin itu ya, aku buka perusahaan lo, buka pabrik lagi lo di Kalimantan, bisa ndak ya sampean jadi administrasinya. Jadi hubungan itu tetap terjaga walaupun PHK itu terjadi. Oke. Kemudian dampak dari PHK bagi karyawan yaitu tadi kehilangan penghasilannya ya, stres ya, psikisnya juga kena ya. Terus penurunan kepercayaan diri ya, minder ya, kurang pede. Ya. Tapi saya itu dulu setelah dipecat itu dari perusahaan lama, saya itu nganggurnya hanya 1 hari. Ya. Nganggurnya 1 hari, habis itu ada orang bank bagian KPR itu nelpon saya. Mas Budi, ini ada bapak-bapak dari perusahaan ini. Mas Budi bisa bantu ndak? Ini proyek baru mendirikan. Akhirnya ketemuan sama saya itu. Saya nggak langsung terima, walaupun saya juga nggak punya pekerjaan saat itu. Tapi saya jelaskan, Bapak, kalau masih perusahaan baru seperti ini, saya itu butuh orang 5. Butuh 5 orang itu nggak langsung 5, Bapak. Tapi saya membutuhkan 25 orang terlebih dahulu, sehingga saya bisa mentrainingnya, bisa mengajarinya. Nanti dari 25 orang itu, nanti yang saya ambil sebagai karyawan hanya 5 orang saja. Gitu. Oh, disambut dengan baik oleh perusahaan baru itu. Nggak ada lagi persyaratannya, nggak ada. Selama saya melakukan training di perusahaan baru itu, diperhatikan di video ya, didengar, kadang-kadang itu manajer-manajer itu juga ikut nguping gitu loh, apa yang saya sampaikan gitu. Memang bagus ini Mas Budi ini gitu. Ya memang bagus lah. Dulu targetnya itu over target itu OT itu 2 miliar ya. Jadi kita sebagai marketing itu harus bisa over target itu minimal itu di angka 2 miliar. Sedangkan saya itu nggak pernah 2 miliar itu. 2,2, 2,4, pokoknya over target terus. Makanya terkenal. Kemudian tatkala pembeli itu membutuhkan saya untuk pinjaman ke perbankan misalkan melalui KPR, kredit pemilikan rumah, KPR namanya ya. Itu karena memang mereka nggak punya uang cash sebesar 500 juta misalkan, dia cuma punyanya 50 juta misalkan, jadi yang dikreditkan itu 450, saya yang mengantarkan ke bank, ke bagian KPR. Makanya hubungan baik dengan perbankan yang mengeluarkan KPR itu sangat saya jaga betul-betul. Nah, buktinya tak kala saya di PHK dari perusahaan yang lama, hanya nganggur 1 hari. Nah, nganggur 1 hari kemudian ditelepon oleh pihak bank. Ya, makanya nggak boleh ada ceritanya kita itu putus silaturahminya. Jaga silaturahmi itu. Kalau kita ingin dipanjangkan umurnya, ingin diberkahi umurnya, kita ditambah rezekinya, jaga tali silaturahminya, terutama dengan kedua orang tua. Ya. Oke, kemudian tantangan dalam PHK, satu, menjaga keadilan dan kepatuhan hukum. Jadi nggak boleh sebelah pihak kemudian memutuskan nggak ada salah, nggak ada apa, cuma karena fitnahan, cuma karena sikut-sikutan dari sebelah pihak misalkan, atau ada yang sentimen tapi yang orang yang sentimen ini punya dekingan pusat misalkan. Nah, nggak boleh itu, harus pantangan itu dalam PHK, nggak sehat kalau itu sampai terjadi. Yang kedua, menghindari diskriminasi gender, usia atau agama. Oh, ini Katolik, ini keluarkan aja ini. Wah, nggak boleh. Oh, ini perempuan, ini kalau perempuan suka nangis, keluarkan aja, nggak boleh ya. Oh, ini masih usianya udah tua, ini keluarkan aja, ganti yang muda. Nggak boleh semena-mena, harus dipertimbangkan secara matang. Yang ketiga, menjaga moral karyawan yang bertahan. Jadi
karyawan yang masih kerja di perusahaan itu tidak kena dampaknya dari PHK itu loh. Konco-konco kurek terutama konco akrabku itu di PHK, dikeluarkan. Nggak punya salah, nggak ada salah apapun kok moro-moro sama perusahaan dikeluarkan. Kalau sampai itu terjadi, ini juga kena psikisnya itu loh. Ntar besok 2 hari lagi, 1 bulan lagi aku yang dipecat gitu ya. Jadi jangan sampai apa itu namanya, UBS ya, asal bos ABS, asal bos senang itu nggak boleh ya, tidak maksimal nanti pekerjaannya itu nggak berkualitas, cuma ngatok tok ya pengen dilem tok nggak boleh ya, nyetor muka tok ya, bicarain kesalahannya orang tok ya. Itu sebetulnya orang yang seperti itu harus dipecat gitu ya, biar perusahaan itu kondusif ya. Yang keempat, menyeimbangkan efisiensi perusahaan dengan kesejahteraan pekerja. Jadi harus pekerja itu gajinya harus betul-betul di minimal itu UMR ya, upah minimum regional ya, harus sesuai UMR minimal. Terus tatkala mereka terdampak dari PHK, jadi pesangonnya juga harus sesuai ya. Kemudian sudah nggak ada, sudah masuk rangkuman. Yang pertama yaitu PHK pengakhiran hubungan kerja ya, pokoknya PHK udah diputus, nangis nggak nangis ya diputus ya. Mau rujuk nggak boleh, mau balikan nggak boleh, nehi kata orang India ya. Kalau sudah ludah jatuh ke tanah, pantang untuk kembali lagi ya. Masih banyak kok calon-calon yang lain, calon perusahaan maksudnya, bukan calon pacar ya. Yang kedua, harus dilakukan sesuai dengan undang-undang yang sudah ada. Yang ketiga, manajemen separasi penting untuk menjaga hubungan baik, termasuk melalui exit interview, outplacement atau golden handshake. Dan yang keempat, dampak PHK signifikan bagi karyawan, perusahaan, dan masyarakat sehingga perlu dikelola secara bijak. Karena dampaknya langsung. Orang itu biasanya baik perilakunya, setelah dipecat akhirnya menjadi murung, menjadi malu untuk ketemu orang. Itu dampak dari PHK. Makanya harus kalian calon-calon manajer SDM harus betul-betul memperhatikan itu semua ya. Jangan semena-mena karena jadi pimpinan terus semena-mena pada bawahannya ya. Jadi pimpinan itu harus adil ya, harus betul-betul bijak jadi pimpinan itu. Orang yang dijamin masuk surga diantaranya adalah pemimpin yang adil ya. Setuju ya. Makanya kalian harus jadi orang yang jujur, jadi orang yang bijak, agar nantinya kalian diberi amanah oleh perusahaan menjadi pimpinan dalam sebuah perusahaan, terutama dalam perusahaannya sendiri ya. Oke, kita masuk kepada latihan soal pilihan berganda ya. Bukan pilihan janda, pilihan berganda. Nomor 1, PHK menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah yang C, Pak. C. Pengakhiran hubungan kerja yang menghapus hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha atau perusahaan. Yang kedua, PHK karena karyawan pensiun, termasuk jenis PHK pensiun ya, D. Yang ketiga, program exit interview termasuk bagian dari program exit interview, menjaga hubungan tatkala mewawancarai alasan apa dia keluar dari perusahaan, termasuk separasi. Manajemen separasi. Yang keempat, outplacement service bertujuan untuk membantu karyawan mencari pekerjaan baru setelah PHK. Membantu karyawan mencari pekerjaan baru setelah PHK. Oke. PHK. Yang terakhir, yang kelima, PHK massal di perusahaan tanpa pembayaran pesangon dapat digugat.
digugat ke Hubungan industrial. PHI, Pengadilan Hubungan Hubungan Industrial. Oke. Industrial. Terakhir kita biasa masuk ke soal isai. Tolong betul-betul dipahami agar nanti tatkala UAS kalian dapat 100 ya. Karena paham semua. Yang pertama, jelaskan jenis-jenis PHK beserta contohnya ya. Sudah ya. Yang kedua, mengapa manajemen separasi penting dalam MSDM? Dan yang ketiga, analisis kasus PHK di startup di Indonesia. Terserah, pilih salah satu startup dan bandingkan dengan praktek PHK di Jepang. Ya. Jadi kalian harus bisa membandingkan praktek-praktek PHK di kota di negara yang lain, ya, terutama di negara Jepang. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya mau makan. Belum makan. Habis pijet barusan. Oke, nggak ada pertanyaan? Kita ada pertanyaan? Monggo. Tentang PHK ya. PHK ini tugasnya kalian tatkala kalian nantinya menjadi manajer SDM ya. Manajer SDM tugasnya kalian, makanya kalian itu harus bijaksana, harus jujur, harus mementingkan kepentingan umum, harus mementingkan kepentingan bersama, jangan kepentingan pribadi ya. Gak ada pertanyaan? Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Semoga apa yang dipelajari hari ini dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang menjadi wasilah kesuksesan kita di masa yang akan datang. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa Sabtu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada ceritanya libur ya. Gak ada ceritanya libur. Eman kalau libur ya. Makanya saya pantang untuk ada tugas Bapak, saya harus masuk. Kalau dosen lainnya itu di GCR Pak, enggak, saya kalau enggak ketemu sama mahasiswa itu saya enggak lego, enggak cinta saya itu enggak kesampaian. kalau enggak bertatap muka langsung walaupun melalui Google Meet ya, itu enggak lego, kayak ada beban gitu. Kayak 1 minggu nggak ketemu itu nggak ada rindu-rindunya belas gitu. Kalau saya merindukan kalian berarti kalian ada di dalam hati saya, itu loh. Sebaliknya kalau kalian rindu sama saya berarti saya itu ada di dalam hati kalian. Nah, kalau sudah ilmu itu disampaikan melalui hati ke hati, dipastikan ilmu itu akan berkah dan manfaat. Oke, setuju? Oke, jumpa Sabtu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.